Halo teman-teman Adiktivity, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adiktivity Room. Adiktivity Room adalah tempat saya ngobrol-ngobrol, cerita apa saja dengan siapa saja. Mungkin nanti bakal tamu saya ada artis atau mungkin manusia biasa. Dan tamu saya kali ini adalah Nissan Forge. Nissan Forge. Ya, Nissan... Bang Adi. Kumaha ada, Mang? Alhamdulillah saya. Aduh, lama tidak ketemu kita. Lama banget, Badi. Tahun berapa sih? 2013 kayaknya. Ya, album apa namanya? It's Me and My Soul. Itu Akustik. gitu. Masih ingat nggak? Aduh. Masih kan? Masih deh kayaknya. Siapa aja sih anak dulu tuh? Dulu tuh ada Betot The Pups. Ya, Betot The Pups. Drummernya Zani. Zani. Waktu itu Zani masih ngeband sama aku, Bang Di. Oh gitu. Zani terus sama Alam ya. Alam. Wah. Luar biasa itu. Iya, nah jadi teman-teman Adiktivity hari ini ada Nissan Forge bersama saya di Adiktivity Room. Dia adalah salah satu musisi bisa dibilang gitaris hebat di Bandung terutama dan di Indonesia, dan reputasinya banyak sekali. Saya udah nonton YouTube-nya banyak sekali. Musisi lokal yang menurut saya punya karakter, punya ciri khas, dan saya sudah dengar lagunya, nanti kita bahas nanti lagunya. Nissan, gue butuh contekan soalnya. Gue bahas gue butuh contekan gitu kan. Nama aslinya Nissan Forge. Ya. Tunggu dulu. Kenapa ini harus ada Forge? Kok nggak Indonesia gitu? Nissan Forge. Sebenarnya Forge itu adalah Forge asalnya dari nama band dulu, Bani. Hah? Nama band. Lu punya band dulu namanya? Iya, dulu nama bandnya The Fortes. Dulu nama bandnya. Ada sempat bikin band blues sekitar 2010 deh. The Fortes. Namanya tuh The Fortes. Nah, akhirnya biasa bubar. Band hobi. Oh, band hobi. bubar. Nah, kemudian di sekitar 2012, 2013 itu kadang ada tawaran-tawaran main sendiri. Kayak workshop gitar atau apa gitu. Ini namanya Nissan apa? Wah, nggak mungkin. Nama asli ya, Nissan Iswandi. Apa Nissan? Nissan Iswandi. Iswandi. Tapi keren juga. Iya, cuman agak apa ya? Iswan apa ya? Jadi ya udah akhirnya pakai nama itu. Cuman biar nggak Nissan Fortes. Wah, enggak deh, singkat aja, Forge aja deh. Akhirnya pakai itu, Badi. Oh ya? Jadi nama komersil lah ya. Nama komersilnya. dan melekat sampai sekarang. tapi menurut gua tuh bagus gitu namanya. Kenapa? Something yang selalu maksudnya itu agak menggelitik untuk disebutkan. Nissan Forge. Nyangkanya 2 mobil ya. Ada Nissan, ada Baru gua mau ngomong gitu. Oke. Gue pengen nanya nih. Nissan Forge itu siapa sih? Nissan Forge itu adalah gitaris. Musisi. Gitaris musisi yang dilahirkan dan besar pada Suka ini. Kita tetanggaan ya sebenarnya. Iya, tetanggaan. Gitu. Tetanggaan. Tapi kan penyanyi juga. Ini yang gue bingung ini. Kemarin kan gue cuman tahu Nissan Forge itu adalah gitaris. Setelah gue nonton video, setelah berapa tahun kemudian nonton, kan? Sekarang nyanyi. Aduh. Ini ada apa ini? Sebenarnya nyanyi itu karena dari yang lebih sering itu dulu Bang, 2000 tahun 2000, 2001, 2003 tuh. Gara-garanya memang Nissan bikin band SMA nih. Dan berkali-kali bikin band, selalu ada vokalis. Berarti dari dulu sudah nyanyi sebenarnya. Iya, cuman nyanyi malu-malu gitu. Ya. Biasanya memang ya backing vokal lah gitu. Backing vokal, akhirnya selalu dihadapkan pada, wah ini nggak ada penyanyi nih. Akhirnya satu-satu disuruh nyanyi kan. Keyboardis suruh nyanyi. Wah nggak, suaranya nggak. Drummer suruh nyanyi, basis. Coba San nyanyi. Wah aman nih, oke. Oh yaudah gitu. Kayak gitu terus. Sampai 2011 itu ketemu Blues Libre. Ada salah satu pemain harmonika
senior di Indonesia namanya Kang Hari Pocang. Nah, gurunya Sarah juga. Oh, Nah, iya. kebetulan ketemu dia waktu Rizal workshop gitar di Bumi Sangkuriang waktu itu. Nah, ketemu dia, terus beliau ngajak ke band akhirnya. Dia ada band Blues Jam waktu itu, tapi akhirnya setelah terbentuk jadi band, nah posisinya sama. Dulu tuh ada Ambrus, ada salah satu pemain pedal steel di Indonesia. Ambrus, terus Kang Hari Pocang, Papa Nur sama Kang Kiki. Itu dulu kita formatnya 5 akhirnya main. Kejadiannya sama. Kita nggak ada penyanyi. Nggak ada penyanyi. Cuman Kang Hari Pocang bisa nyanyi, Ambrus juga dulu bisa nyanyi. Yaudah deh, yang nyanyinya bertiga. Akhirnya yang nyanyi bertiga gantian gitu, Bang. Sampai akhirnya Risan yang paling sering banget disuruh nyanyi itu waktu bikin Sarah Soul sama Sarah. Oh, pas di situ. Itu Sarah itu salah satu orang yang kenapa sih kamu selalu pengen aku tuh nyanyi gitu. Ayo nyanyi dong, ayo nyanyi. Suara kamu kan gini. Enggak, pokoknya aku gitu. Sebentar dulu. Teman-teman Activity, dia sebut Sarah dari tadi kan gitu. Nah, Sarah bakal kami undang juga, saya undang juga di sini nanti di Activity Room. Jadi biar kalian tahu siapa sih yang diceritain gitu, Sarah itu siapa gitu. Nah, terus. Nah, akhirnya 2013, nah itu Disan bikin trio waktu itu sama Zani. Bukan trio kuek-kuek kan? Bukan trio kuek-kuek, namanya Trias Akustika, Bang. Kebetulan. Ya. Oh, itu sempat gue dengar kalau itu Trias Akustika karena kebetulan setiap tahunnya nih 2013, 2014 itu setiap tahunnya kita dapat panggung di Jakarta Blues Festival, Bang. Gitu. Nah, dari itu kan terbiasa nyanyi, makin biasain nyanyi. Akhirnya ya nyanyi. Akhirnya nyanyi. Cuman kenapa ya nggak suka dibilang penyanyi, Bang. Aku lebih seneng dibilang musisi sama main gitar gitu. Gue lebih suka itu sebenarnya. Karena aduh gimana ya, pengalaman Tapi nggak jelek kok, gue nonton pengalaman bernyanyinya tuh kayak nggak apa ya, mungkin nggak dijadiin sesuatu yang utama, meskipun syaratnya adalah ya mungkin bisa dibilang penyanyi karena menyanyikan lagunya mungkin, Bang. Cuman maksudnya Isan lebih seneng dibilang musisi gitu. Ya tapi kan lagu yang lu ciptain cuman lu yang tahu. Iya. Soulnya, arahnya mau kemana, ceritanya apa, dan biasanya kalau pencipta lagunya itu lebih dapet gitu, lebih dapet rohnya, dan itu sudah terbukti dengan sore sebelum hujan. Oke, Nisan, kenapa lu memilih musik? Awalnya seperti apa sih? Awalnya sih karena hobi dulu kali ya, hobi suka dulu karena Papa di rumah tuh, Papa sebetulnya pemain gitar klasik dia. Oh, bokap udah pemain gitar klasik sebenarnya. Beliau sempat kayak buka lesan lah di rumah. Mungkin keseharian yang sering didengar itu bunyian gitar. Bunyian gitar. Gitar klasik, makanya sempat Disan belajar klasik gitu. Meskipun kalau dalam hitungan waktu sih nggak lama gitu, Bang. Karena jenuh. Kenapa ya gini terus gitu. Akhirnya tapi salah satu pernyataan seorang ayah waktu itu, kamu kalau mau serius di musik jangan setengah-setengah katanya. Dia bilang gitu, kalau mau setengah-setengah mendingan gak usah sekalian. Karena kamu butuh proses, kamu butuh menjalani waktu yang sangat panjang. Jadi bokap juga termasuk dalam inspirasi atau bagian dari inspirasi bermain musik? Betul. Selain bokap? Ada, dulu sempat ada keluarga juga, ada keluarga, terus kayak teman-teman main dulu, Bang, di lingkungan. Ada pemain gitar juga yang dia adalah salah satu orang yang selalu beli kaset pita dulu, Bang. Kalau misalkan lebaran, kalau habis lebaran kan kita dapat uang nih. Nah, jadi tiap habis lebaran tuh pasti ke Aquarius beli kaset pita. Waktu masih ada toh itunya. Iya, masih ada. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah digital semua ya. Terus digital semua. Nah, itu tuh
dia salah satu temen sahabat yang memang ngasih referensi musik-musik 90-an gitu bang. Era-era ekstrim, Mr. Big, Van Halen dan lain-lain. Wah, akhirnya dari situ semangat pengen ngeband gitu. Oh gitu. Iya, dari itu mulai pengen ngeband. Malahan kalau dibilang Nisan itu dari dulu main akustik, enggak. Justru kalau dihitung tahun itu lebih lama main elektrik ketimbang main akustik. Sedangkan lu lebih dikenal di akustik. Iya, sebenarnya. Sebenarnya ya. Jadi sebenarnya itu dulunya elektrik lu mainin. Elektrik. Terakhir main elektrik tuh ya yang berkesan di album It's Me and My Soul. Gue bisa minta nggak itu albumnya? Mana It's Me and My Soul itu? Aduh, It's Me and My Soul. Wah itu. Ya, terus kan gue ngeliat lu main di Java Jazz. Java Jazz ya. Terus ada yang bilang lu musisi blues. Betul. Ini genrenya apa sebenarnya? Sebenarnya, nah mungkin salah satu musisi yang aku tuh sebenarnya nggak terpatok satu genre, Bandi. Karena mungkin waktu itu Nisan bergaul di komunitas blues, Nisan sempat bergaul di komunitas jazz, ada klub jazz di Bandung, Jazzwality. Terus di komunitas country, sampai pada akhirnya memang sempat main dan sempat berkecimpung juga di komunitas music country gitu, di Bandung khususnya, Bandung. Jadi memang kayak mungkin pergaulan itu kayak ngebawa hearing kali ya, hearing alamiah gitu bang. Dengerin akhirnya referensi makin banyak nih bang. Nah kebingungannya disampingin lagu sendiri sebenarnya karena referensinya kebanyakan. Makanya ketika bikin karya sendiri itu nggak pernah mikirin ini referensinya kemana, karena alasannya satu, itu dia bang. Jadi di kepala tuh terlalu banyak gitu. Terus genre lu apa dong kalau gitu? Nah itu dia. Sebenarnya kalau cara ini jawabnya harus bener nih. betul. Kalau cara bermain, Nisan lebih seneng mainin kayak blues ataupun bluegrass. Kalau untuk kayak main progresif dan lain-lain, Nisan pasti sangat seneng gitu mainin kayak jazz progression gitu. Oh gitu. Jazz progresif. Karena gue salah satu orang yang sirik ngeliat lu main di Java Jazz. Gue nggak pernah main di Java Jazz. Oke, Nisan. Oh ya, ini teman-teman Addictivity album It's Me and My Soul yang album solo saya waktu ngegarap bareng sama Nisan, dan dia pemain gitar di sini. Kalian bisa dengerin lagu-lagu yang ada di sini. Nah, itu ada Nisan main gitar di sini. Ini salah satu bisa dibilang ini salah satu track record saya, Bang. Alhamdulillah. Karena memang langsung bersinggungan dengan seorang hitsmaker. Tunggu. Ini covernya. Gue pegang gitar, sedangkan gue bukan gitaris. Wah, ini sangat-sangat berkesan ini album ini. Ini salah satu perjalanan rekaman serius, bisa dibilang. Rekaman serius. Ya, Nisan, pertanyaan gue berikutnya. Punya album? Ada album itu ada 3. Ada 2. Ada 2. Satu album full album, satu lagi yang dirilis baru kemarin 2020. Itu mini album. Udah mini album, sisanya single. Oh, sisanya single gitu. Lagu hits apa aja? Paling dari beberapa orang yang suka cover nih. Entah cara nyanyinya, entah cara bermain gitarnya, itu pertama Sore Sebelum Hujan, Bang. Sore Sebelum Hujan. Dan rata-rata kalau gitaris yang dia sangat menggemari banget tutorial gitar, itu ada Way Out Song. Judulnya Way Out Song. Itu instrumental gitar, terus lagu Berdua. Terus lagu Cahaya. Tapi jujur aja Sore Sebelum Hujan itu melekat Alhamdulillah di kepala saya.
Sore sebelum hujan. Aduh. Kenapa lu mau jadi solois? Setelah bertahun-tahun bentuk band, bentuk trias akustik dan segala macam itu, kenapa mau jadi solois? Sebenarnya nggak sengaja. Nggak sengaja? Nggak sengaja. Apalagi memang apa ya? Mungkin kalau main sendiri, main solo itu ada beberapa pengalaman karena sering isi gitar workshop gitu. Di coaching, workshop, gitar di beberapa komunitas gitu. Nah, tetapi album solo pertama itu yang Sore Sebelum Hujan itu karena ada seorang teman, sahabat. Kebetulan dia ingin support. Coba kalau lu bikin solo gimana gitu? Gitu Bang. Ya. Awalnya gitu, Sore Sebelum Hujan tuh. Awalnya gitu. Akhirnya, wah serius nih, serius. Nah itu kan track di album pertama itu Sore Sebelum Hujan itu ada 7 lagu tuh. Nah itu tuh memang dibikin waktu yang sangat singkat Bang. Itu produksi si album itu. Akhirnya bikin. Itu Sore Sebelum Hujan album apa single? Pertamanya single dulu, tapi yang ada di album itu. Yang ada di album pertama. Oh, Materi yang di album pertama. Nah, singlenya yang pertama dikeluarin adalah Sore Sebelum Hujan. ya jadi teman-teman Addictivity, saya udah dengerin semua lagu-lagu Nisan dan Sore Sebelum Hujan adalah satu lagu yang menyentuh hati saya. Kenapa? Karena ini saya nggak bohong ya, bukan karena dia ada di sini, sumpah, swear, demi Allah lagu itu enak sekali, kalian bisa dengerin. Sore Sebelum Hujan itu luar biasa bagi saya sebagai seorang komposer, juga arranger, denger lagu itu dengan padatnya gitar yang ada di situ, lu mainin nadanya gila, itu penuh, tapi tidak yang kesannya mubazir gitu loh. Oke. Itu yang gua anggap itu luar biasa, komposisi bikinnya, dan itu kan cuma gitar akustik aja kan. Cuman gitar akustik gitu. Dan itu hebat loh. Makanya tunggu panggilanku, kita kolaborasi. Siap, dengan senang hati. Tapi itu awalnya Bang, itu versi lagu Sore Sebelum Hujan itu versinya band. Awalnya sebenarnya band. Awalnya sebenarnya band. Beatnya shuffle waktu itu. Dan. Pengen bikin apa? Musik Broadway, kayak Broadway gitu. Ada brass section gitu, Bang. Ceritanya kayak gitu. Cuman justru yang negor waktu itu, waktu 2000 itu tuh 2016, itu aku masih jalan project duo sama Sarah juga kan, Sarah Insol kan. Nah waktu itu Sarah yang bilang sebenarnya waktu itu, ini kamu ngapain bikin lagu ini kayaknya bagus, kamu nyanyi sendiri deh pakai akustik gitu loh sebenarnya. Dan itu sejarahnya. Dan itu benar. Sejarah gitu. Walaupun gue belum dengar yang versi band ya. Betul. Tapi gue merasa tertarik dengan hanya versi gitar, dan itu jarang-jarang di Indonesia. Bagi saya, karena saya pernah di industri gitu kan, ya format band itu udah biasa. Gitu. Solois rata-rata juga ngeband gitu kan. Tetap aja format band di belakangnya, tapi hanya dengan sentuhan gitar dan semua kemampuan lu tumpah di sana. Itu luar biasa menurut saya. Jadi salah satu musisi, walaupun bisa dibilang lu tidak di major label, tapi bagi saya apa yang lu bikin di situ, apa yang lu tumpahkan segala ide lu di gitar itu tuh luar biasa gitu, dengan didukung dengan lagu yang bagus. Kadang ada lagu yang bagus tapi secara instrumen nggak bagus. Jadi lagunya mentah, atau sebaliknya. Ada lagu, ada musiknya keren, tapi lagunya nggak mendukung. Karena kan biar bagaimana kan penonton tuh pendengar itu pengen tahu, ini lagu gue banget nggak sih? Gitu kan? Betul. Itu sisi komersil, dan bagi gue itu lagu itu komersil, dan gue memang minta sama lo kapan gue bisa nyanyi lagu itu. Wah, suatu kehormatan banget. Oke, Nisan. Nih, gue pengen kita tanya cepat ya. Oke. Mending minum dulu. Daripada ini masalah deg-degan nih. Soal pertanyaan cepet ya. Ya, dan harus menjawab cepat. Jangan sampai lu ini. Oke. Siap, Nisan? Siap. Lu harus pilih salah satunya. Nggak boleh pakai dua.
Siap. Atau dua-duanya gitu, nggak ada cerita ya. Lo harus jadi laki-laki hari ini di sini. Siap. Gitar atau menyanyi? Gitar. Oke. Terkenal karyanya atau terkenal orangnya? Terkenal karyanya. One hit single atau album tidak laku? One hit single. Anak atau istri? Musik atau keluarga? Harus cepet ya. Musik. Musik, oke. Senang atau tenang? Senang. Siap. Oke. Dulu jangan girang dulu. Ini aku mau bahas ini. Aku mau bahas ini. Pertanyaan pertama adalah kenapa lu milih musik daripada keluarga? Soks ya. Ternyata ya kontennya gini ya. Wah. Ini bukan konten biasa. Ini. Menarik. Ini menarik. Ada jebakan di sini. Aduh, ada jebakan. Kenapa pilih musik daripada keluarga? Karena ternyata justru musik adalah sebagai kendaraan segalanya yang bisa mengayomi keluarga. Dari musik juga ibaratnya saya benar-benar bisa mimpin keluarga itu karena ada beberapa sepak terjang yang sudah dilakukan di musik gitu Bang. Gitu. Jadi musik jadi musik itu mendukung sebagai kendaraan buat semua ya gitu ya gitu. Jadi hasil dari musik lo bisa bahagiain keluarga sebenarnya. Dari cara berpikir, Bang. Cara berinteraksi, cara bergaul mungkin dan itu bisa diterapin ke keluarga yang ketika memang si anak umurnya tiba-tiba SMP deh. Oh, gitu. Dan menurut lo musik bisa menjamin hidup seorang musisi bisa dengan musisi bisa menjamin kehidupan keluarga? Insya Allah. Insya Allah ya. Bisa. Oke, kalau deal kita. Deal. Jangan pandang sebelah mata dengan musisi. Betul. Dan beliau lah buktinya ya. Nisan, anak istri pernah komplain gak sih dengan kesibukan lo di luar, dengan musik lo gitu? Sebenarnya pernah. Kalau Pernah apa sering? pernah. Nah? Pernah. Oke. Dulu waktu tur album Sore Sebelum Hujan itu. Karena setelah memang bikin fisiknya nih, itu dengan kekeh harus harus menjalankan album ini dengan baik. Akhirnya Nisan bikin tur independen 9 kota waktu itu. Tanpa sponsor apapun. Gitu. Terus kan itu satu kota itu 7 hari. 7 tempat. Oh, 7 tempat. Iya, satu kota itu 7 tempat. Di Malang, di Jakarta, di Jogja, terus di Lombok, Tasik, Purwokerto, Bang. Udah segala macam muter. Nah, itu kan pulang ke Bandung itu cuman mandi, makan, Bawa pakaian kotor. 2 hari 2 hari setelah itu berangkat lagi ke kota lain gitu. Dulu tuh gitu. Komplainnya mungkin masalah apa ya? Karena waktu itu tuh masih ada dia masih punya si kecil masih satu baby. Di rumah cuman berdua. Karena kalau ajak ibu nginep karena kan ya nggak mungkin juga kalau tiap hari gitu Bang. Gitu. Ya akhirnya dia sempat komplain masalah waktu sih sebenarnya. Bisa nggak semisal gitu? Soalnya memang dulu dia penakut juga. Itu. Berapa? Penakut juga. Oh, penakut. Iya. Oh. Kalau malam tiba. Suami tak ada di samping. Itu bukan penakut kayaknya. Nisan, satu lagi. Tadi lu pilih senang daripada tenang. Why? Karena di dalam kesenangan yang biasanya nih, kalau misalnya lagi senang itu ketenangannya ke semua, Bang. Begitu. Kalau misalkan lagi hektik, semua hektik. Iya. Masuk akal. Iya, kalau di rumah nih, kalau lagi hektik, semua kebawa hektik. Salah satu contohnya, kalau lagi hektik, ketinggalan handphone, semua kebawa hektik di rumah.
handphone Nisan mahal gitu. Jadi ribut ini. Iya, kasihan. Rungsing gitu. Iya, Nisan, senang sekali lu jadi tamu gue di sini. Intinya sih berharap satu saat, kalau bukan satu saat sih, secepat mungkin kita kolaborasi. Amin. Harapan saya pertama adalah saya bisa menyanyikan Sore Sebelum Hujan Alhamdulillah. dengan versi terbaru Nisan. Aduh, dengan senang hati. Ya. Dan yang kedua adalah tolong isi album saya. Siap. Insya Allah bakal rilis gitu. Tong kemana-mana, awas gue sibuk. Oke Nisan, ada pesan-pesan buat teman-teman Addictivity? Apa kayak lu mau bicara album lu kayak apa segala macam? Ya mengenai ini sih, ternyata proses berkarya itu panjang ya. Yang pada akhirnya saya bisa ketemu Bang Adi. Saya bisa ketemu Bang Adi yang memang menurut saya karya-karyanya adalah karya yang semua orang pasti menemukan seseorang. Tapi itu prosesnya panjang loh. Prosesnya panjang dan hasilnya pun panjang. Jadi mungkin sekarang Nisan dalam proses pencapaian itu Bang Adi. Amin. Proses pencapaian itu. Insya Allah bisa. Dan salah satu ya bisa dibilang salah satu inspirator juga. Karena dulu Iya kan? Wah, ini sebuah nih. Ini salah satu. Ini ada aku di sini. Aku yang main gitar. Oke, Nisan. Terima kasih banyak sudah Sama-sama, hadir di sini ya gitu. Nanti kita nyanyi bareng lagi. Siap. Oke. Siap. Dan teman-teman Addictivity, begitulah obrolan saya dengan Nissan Force. Ingat, Nissan Force bukan mobil. Nissan Force, dia punya lagu. Saya cuma mau bilang bahwa kalian sayang kalau tidak mendengarkan Sore Sebelum Hujan. Sampai ketemu lagi di Addictivity Room. Bye-bye. Sampai ketemu dengan tamu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Nissan. Siap. Thank you, brother. Sama-sama. Seru. Sore sebelum hujan, aku dan kamu bercerita lama-lama. Sore sebelum hujan, aku dan kamu Duduk berdua. asik. Sore sebelum hujan, Aku dan kamu bercerita lama-lama. Sore sebelum hujan, Aku dan kamu duduk berdua, ungkapkan isi hatinya. Bener kan, lagunya keren.